Sekarang ke Pak Emil dan silakan Pak. Iya, tadi mengenai bonus demografi ya, memang ini telur sama ayam ya. Anak muda tadi bilang, saya mau buka usaha tapi nggak ada modal. Jangankan nggak ada modal, untuk hidup aja saya perlu makan, gitu. Jadi memang saya bisa memahami kenapa anak-anak muda ini merasa kok saya gimana caranya saya disuruh berwirausaha, gitu. Katakanlah tantangannya ada di modal tadi. Yang kedua, kebutuhan sehari-hari pun harus ada yang menutupi. Tapi saya jadi inget gitu, dulu tuh waktu internet belum banyak tersedia atau belum di handphone gitu. Saya pernah waktu sekolah di Singapura, itu saya bela-belain tiap hari jalan mungkin 1 jam lebih, hanya untuk ke tempat yang ada computer station yang ada internetnya. Pakai di situ pun maksimum cuman boleh misalnya 15 menit, habis itu tunggu main lagi. Segitu dibela-belainnya untuk bisa ngakses. Maksudnya hari ini banyak tempat yang free wifi itu sebenarnya pasti ada. Tidak ada di dekat kita langsung, tapi pasti ada. Jadi kalau dibela-belain ada. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, kadang-kadang ada peluang misalnya jadi dropshipper. Dropshipper tuh dia nggak harus punya barang, tapi dia boleh menawarkan. Saya rasa banyak sekali yang menawarkan itu sekarang. Saya nggak punya pulsa, bisa pakai itu ya, pakai kuota yang dari free. Contohnya. Yang kedua, possibility-nya adalah jangan terkungkung dan milih-milih kerjaan. Kadang-kadang ada juga yang bilang, saya nggak cocok kerjaan ini, kualifikasi saya nggak ada. Apapun kerjaan yang ada depan mata, ambil aja dulu. Gitu. Kenapa? Karena memang hari ini kita tidak bisa kemudian strict hanya mengacu kepada lembar ijazah yang kita punya. Karena sekarang sekali lagi dunianya cepat banget berubah, ilmu cepat banget berkembang. Yang kita bergeser mungkin, jangan pernah kita ngerasa apalagi frustrasi. Ini salah satu rasa frustrasi yang sering terjadi di anak-anak muda atau yang sudah menjelang tidak terlalu muda lagi gitu ya. Midlife crisis adalah saya dulu salah ngambil jurusan. Itu sering banget terjadi. Salah ya. ambil jurusan. Salah ngambil jurusan gitu ya. Nah. There's no such thing menurut Pak Emil. Begini, kita kerja Pak Hairul Tanjung sampai hari ini Pak CT sudah, mohon maaf tadi Bapak nyebut duluan umurnya, above 60 masih kerja 12 jam sehari. Tapi katakanlah we stop at 60 misalnya, lulus kuliah itu mungkin 22, 21. Artinya berapa tahun kita masih kerja? 39 tahun, hampir 40 tahun. Masa gara-gara kuliah 4 tahun, terus kita terkungkung, ya udah hidup saya tergantung apa yang saya kuliah 4 tahun ini. Enggak juga gitu. Kita harus punya flexibility atau kita sering nyebut di Jawa Timur kita lagi gerakan namanya Merdeka Berkarir. Nah, salah satu cara untuk tadi reskilling, kita bergeser bukan lagi kuliah lagi sarjana, tapi kita bisa ngambil micro kredensial nih yang lagi banyak dicari. Micro kredensial, kalau dia memang senang desain, sekarang banyak banget kualifikasi yang terkait desain. Kalau dia senang programming, ada lagi cyber security certification. Jadi banyak sertifikasi pendek yang 3 bulan, 6 bulan, atau less than 1 tahun yang bisa diambil untuk meningkatkan nilai jual di pasar tenaga kerja tadi. Jadi ini artinya pertama jangan pernah memvonis diri kita salah jurusan, ambil peluang-peluang micro credential. Yang kedua, anak sekarang tuh kenal istilah ini Pak Citem ya, namanya hustle, side hustle. Banyak sekali, mohon maaf di sini semua pernah dengar istilah side hustle? Side hustle? Side hustle tuh usaha sampingan. Usaha sampingan. Jadi saya tiap kali datang PMN Pak, punya program pemodalan, pelatihan UMKM oleh Ekraf, yang datang tuh banyak ibu-ibu. Ternyata banyak sekali ibu-ibu yang bergerak side hustle-nya tuh dia bisnis. Dia gak punya target, saya mau kaya, tapi apapun pendapatan disyukuri sebagai bagian dari menambah perekonomian keluarga. Nah, hustle itu ciri khas anak muda sekarang, hustling tadi. Jadi mengoyo, berjuang, mencari peluang untuk mendapatkan income. Nah ini yang kemudian mungkin bisa menjawab, jadi memang dilema dari bonus demografi adalah mereka yang usianya produktif tapi lapangan kerja yang seakan-akan nggak tersedia. Nah tadi jadi ini beberapa life hack yang mungkin bisa yang mungkin bisa dicari untuk itu tadi menjawab terkait bonus. Sembari kami di pemerintah memang juga terus berbenah untuk menjadi katalis. Kabar baiknya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur quarter to quarter dari kuartal 1 ke kuartal 2 kita tumbuh di atas 3%.
Ini tertinggi di Pulau Jawa di pertumbuhannya, kuartal ke kuartal. Jawa Timur. Ya, kalau year on year-nya 5,23%. Di atas rata-rata ya, di atas rata-rata nasional. Ya. Itu adalah kabar baik bahwa orang bilang meramalkan dunia ini lagi apa tadi namanya lagi suram, tapi ternyata masih tumbuh. Pertumbuhan terbesar kita, saya kasih bocoran sedikit ini penting. Pertumbuhan terbesar kita itu justru datang dari industri pengolahan. Industri pengolahan itu berkontribusi sepertiga dari perekonomian Jawa Timur dan tumbuhnya 7,39%. Ini bagus sekali. Artinya deindustrialisasi tidak terjadi, manufacturing, jiwa swade semangat membuat barang atau jadi makers itu terjadi di Jawa Timur. Yang juga tinggi transportasi dan pergudangan. Artinya trade ini berkembang. Makanya Ketapang ini kita beresin betul nih. Pak CT, ini distribusi ke Banyuwangi, Bali ini mandek gara-gara itu. Saya tadi cek ke Kadishub, jembatan timbang di Pasuruan sudah kita aktifasi, semua truk ditimbang dulu. Kami menyampaikan juga pada kesempatan ini mungkin CNBC bisa mengamplifikasi, tolong semua yang mau ngirim barang, jangan di atas 35 ton dulu. Tuh, karena hanya satu dermaga yang bisa menampung di atas 35 ton. Tapi ada 4 dermaga yang bisa menampung 35 ton ke bawah. Jadi kalau bottleneck semua ini truk 35 ton ke atas hanya di dermaga 1 biji ini. Baik. Yang sekarang Syah Bandarnya lagi ketakutan. Karena kemarin kapal tenggelam, sekarang dia perketat. Biasa dia boleh 15-20 kapal, sekarang 5 kapal. Biasa dia boleh berlayar, ombak dikit tutup. Nah ini udah demo nih supir-supir di sana. Makanya jangan ngangkut di atas 35 ton dulu. Oke, saya tahu odol masih dikasih dispensasi sampai setahun lah. Tapi hari ini yang mau ngirim ke Bali, yang mau nyebrang ke Bali, kalau Anda ngirim pakai truk di atas 35 ton, siap-siap ngantri. Siap-siap ngantri. Ya. Ngantrinya pun nggak kaleng-kaleng. Ngantrinya ini bisa setengah hari, bisa 1 hari, bisa lebih dari 1 hari. Tapi kalau ngirim di bawah 35 ton, ada 4 dermaga di Ketapang yang bisa. Nah balik lagi ini transportasi berkudangan yang tumbuh tinggi juga 8,38%. Nah ini menarik persis yang katanya Pak CT tadi. Jadi kalau masih ada slot di mall Grup Trans untuk F&B boleh juga nih kayaknya. Ya, saya salah satu pelanggan Trans Icon soalnya. Ya, jadi 8,38% Pak pertumbuhan akomodasi makanan minuman. Jadi turisme kita juga berjalan. 9,7. Jadi itu kira-kira sektor-sektor yang tumbuh lumayan. Dan artinya kita harus optimis. Pemerintah terus berusaha untuk menggenjot perekonomian kita. Tapi kita memang juga harus hati-hati. Bisa jadi lonjakan ekonomi ini juga karena semua lagi berebut ngirim barang ke Amerika sebelum tarif itu efektif. Tarif impor tanggal ya. Jadi kita juga tetap gak boleh terlena juga nih. Ini bisa jadi karena itu. Nah terakhir pertanyaan terkait bagaimana menyalurkan aspirasi ke pemerintah. Ya. Saya rasa sebenarnya semua pemerintah hari ini, saya nih sebenarnya lagi juga berusaha benahi sistem. Karena saya lebih sering tahu permasalahan Jawa Timur dari media sosial dibanding dari laporan anak buah. Dibanding aduan. Itu masalah. Juga, ya. Jadi kalau saya scrolling, makanya kadang-kadang di rumah saya bilang anak-anak jangan scrolling gitu. Ibunya juga komplain, bapaknya. Iya, tapi kalau saya nggak scrolling saya nggak tahu karena laporan dari anak buah suka ABS kan, asal bapak senang aja gitu loh. Jadi dari sini saya tahu sebenarnya rata-rata, tapi kan kalau DM yang masuk segitu banyak nggak mungkin saya cek satu persatu. Jadi sedang dibenahi sistemnya ya Pak Emil. Saya tetap menyarankan, ada silakan buka website Kominfo, di situ ada jalur pengaduan. Ada yang kita buat sendiri, ada yang dipantau nasional namanya lapor. Lapor itu lapor.go.id, itu tiap bulan dicek. Ada laporan, sudah ada tindak lanjut dan selalu ada penilaian setiap tahunnya untuk kinerja pemerintah. Kalau laporan dianggurin, kinerja kita bisa drop. Nah jalur yang situ tuh minimal bisa dipakai. Silakan untuk sementara mau keluar-keluar di status karena kadang-kadang sudah lewat laporan tuh nggak puas kalau belum mencurahkan kesalahannya di status. Saya siap ya udahlah. Ya, kita sudah terlatih untuk resilient terhadap komplainan ya namanya customer is king. Dalam hal ini pemerintah kan pelayan masyarakat. Jadi masyarakat mau komplain itu hak masyarakat, fokus kita dalam membenahi pelayanan. Kira-kira gitu. Terima kasih.